Usai operasi lengan kanan keempat dan menjalani rehabilitasi pemulihan, Marc Marquez sedang dalam perjalanan kembali menjadi kompetitif, seperti diperlihatkan di Motegi, Jepang, dan Buriram, Thailand. The Baby Alien juga telah kembali mampu meraih pole position untuk pertama kalinya dalam 1071 hari di GP Jepang. Ia perlahan berada di jalur yang tepat setelah rentetan mimpi buruk yang dipicu kecelakaan fatal pada race pembuka di Jerez, tanggal 19 Juli tahun 2020. Dalam 2 tahun terakhir, juara dunia 6 kali kelas MotoGP tersebut mengalami derita cedera yang seperti tak ada habisnya. Dalam situasi itu, Marquez juga sempat meragukan kelanjutan karir balapnya. "Mengakhiri karir saya adalah salah satu opsi," tutur Marquez kepada MotoGP.com, mengingat kembali fase sulit yang dijalani sejak medio 2020. Namun, pemikiran tersebut sekarang telah dibuangnya jauh. "Ketika Anda melewati semua ini dan masih bisa menjaga motivasi, itu karena gairah, dan gairah saya untuk sepeda motor masih lebih besar dari apapun di dunia," katanya melanjutkan. "Saya tidak bisa duduk diam di sofa dan hanya menonton. Saya masih merasa bagian dari MotoGP dan dunia balap ini. Saya masih merasa level itu tetap ada saat saya balapan. Inilah yang paling penting." Berulang kali, pengamat dan penggemar mempertanyakan apakah publik akan melihat Marc Marquez yang dulu lagi, yang telah mendominasi dan merebut titel ke-6-nya di kelas Premier pada 2019 dengan 12 kemenangan dari 19 race. "Tentu saja saya banyak berubah sejak 2020, saya belajar banyak hal. Karena setelah masa-masa sulit Anda menjadi lebih kuat, tetapi Anda harus paham bahwa lebih kuat dalam hal ini tidak berarti saya bisa menang mudah," ucap Marquez. "Maksud saya adalah menjadi orang yang lebih kuat, karakter yang lebih kuat, mentalitas yang lebih kuat. Anda mengalami evolusi konstan, juga karena Anda bertambah usia dan karenanya dapat pengalaman lebih banyak," tambah Spaniard. Menurut pengakuannya, Marc Marquez, yang makin matang sebagai pribadi, kini sedang berjuang untuk melihat perspektif baru. "Saya tahu apa yang saya capai sebelum cedera, tetapi saya tidak peduli dengan itu sekarang," ia menuturkan. "Saat ini saya katana kepada tim, jika kita berhasil mencapai Q2, kita akan merayakannya. Jika kita top 5, kita merayakannya. Anda tidak bisa berada di atas setiap tahun, akan ada pasang surut, banyak legenda mengalami cedera parah. Saya banyak bicara dengan Mick Duhan, misalnya, berapa banyak gelar yang akan diraihnya tanpa cedera kaki, kita tidak tahu. Tetapi apa yang telah dia capai sangat hebat. Saya memiliki motivasi baru sekarang. Saya tidak terobsesi untuk memenangkan kejuaraan. Itu bisa saja terjadi lagi, tetapi kami hanya akan melihatnya di masa depan. Kami dalam olahraga yang semua hal harus bekerja sama baiknya, motor, pembalap dan tim. Saya bekerja keras menjadi Marc yang lebih kuat." Sementara itu bintang Yamaha Fabio Quartararo dan andalan Ducati Francisco Bagnaia akan jadi protagonis utama di Australia akhir pekan ini. Pasalnya, jarak mereka sudah sangat tipis, 2 poin, dalam perburuan titel. Meski demikian, 5 pembalap lain secara matematis juga masih punya kans juara, yakni Alex Espargaro, Aprilia, Enea Bastianini, Gresini, Jack Miller, Ducati, Brad Binder, KTM, dan Johan Zarco. Pramac, 2 nama terakhir peluangnya sangat kecil. Dengan 3 balapan tersisa, pertarungan gelar kelas Premier tidak bakal dipastikan di Phillip Island, tetapi ada beberapa penentuan yang berpotensi terjadi di sana pada akhir pekan ini. Titel tim bisa dipastikan di Australia, dengan Ducati Lenovo Team kini unggul 75 poin atas Aprilia Racing. Pabrikan Borgo Panigale butuh menambah gapnya lebih banyak 16 angka untuk keluar sebagai juara. Gelar lain yang juga kemungkinan dapat ditentukan di Phillip Island adalah Rookie of the Year MotoGP 2022. Saat ini Marco Bezzecchi, VR46, memimpin dengan keunggulan 57 poin atas Fabio Di Giannantonio, Gresini. Jika Bezzecchi mampu menjaga keunggulannya minimal 50 poin setelah GP Australia, ia dipastikan meraih gelar Rookie of the Year MotoGP tahun ini dengan menyisakan 2 balapan.